Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Seperti janji gua akan bikin video back to back. Kali ini akan bahas soal tim nasional Indonesia. Kalau sebelumnya sepak bola Eropa, ya buat kalian yang suka sepak bola Eropa khususnya tim nasional IPL ya. Jadi tadi gua udah bahas. Dan sekarang kita akan kembali ke tanah air dan juga akan menyambut 3 pemain yang konon kabarnya saat ini gue rekam, ini jam 20.16 waktu Indonesia Barat ini, pesawatnya mungkin lagi ada di atas Pulau Sumatera ya kalau gua nggak salah mapping ya. Jadi 3 pemain calon yang akan jadi warga negara Indonesia yang naturalisasi atau apapun namanya ya, yaitu Ragnar Oratmangun, kemudian juga Nathan Chow Aun dan Tom Haye. Setelah pertandingan kemarin Eredivisie, mereka langsung terbang dari Bandara Schiphol di Amsterdam ke Indonesia. Dan menurut info A1 yang gue terima, mereka naik penerbangan pukul 22.00 dari sana. Nah, ini yang gue cari, jam 22.00 tuh kalau dari Amsterdam itu hanya Emirates. Nah, dan dijadwalkan akan tiba jam 10 malam hari Senin waktu Indonesia Barat ya. Jadi mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan safe flight. Dan waktu kalian nonton video ini mungkin mereka bertiga sudah ada di Jakarta ya. Gua nggak tahu upload ini mungkin sebelum jam 10 atau setelah jam 10. Nah, yang pasti cuman memang ya kita berharap ini adalah pertanda mereka akan bisa segera dinaturalisasi atau menjadi warga negara Indonesia. Kemudian karena deadline-nya tanggal 13 hari Rabu itu terakhir kalau menurut informasi yang gua tahu untuk didaftarkan buat skuad yang akan menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi back to back ya, kita menghadapi Vietnam tanggal 21 dan juga tanggal 26 kalau nggak salah ya. Oke, nah cuman sedikit gue mengulas. Kebetulan kemarin gue ngebawain di TVRI Eredivisie pertandingan antara Ajax Amsterdam dan juga Fortuna Sittard. Nah, sayang banget di pertandingan tersebut. Sebenarnya nggak sayang sih, karena kalau dari segi timnya memang Fortuna Sittard berhasil menahan imbang Ajax 2-2. Tapi Ragnar Oratmangunnya penampilannya kurang oke lah, sehingga dia harus ditarik keluar sama pelatihnya Danny Buis kalau nggak salah di menit ke 60 atau 70 ya. Coba gue pastikan, kemarin gue yang bawa tapi gue lupa. Menit ke 67. Nah, ini dia. Sayang banget. Kenapa? Karena padahal di 2 pertandingan sebelumnya Ragnar tampil sangat atau cukup baik lah, terutama ketika Fortuna Sittard mengalahkan Walwich 1-0 tanggal 25 Februari, itu dia masuk dari bangku cadangan, tapi bagus mainnya. Kemudian di pertandingan selanjutnya ketika mengalahkan Excelsior 5-2, dia tampil sejak menit pertama sebagai starter, mainnya juga cukup bagus. Kemudian ditarik keluar setelah memang sudah unggul, setelah udah unggul jauh lah. Jadi kemudian di pertandingan lawan Ajax diberikan kesempatan, tapi ya gue kan bawain juga ini pertandingannya, memang dia tampil kurang oke lah. Bahkan satu tuh golnya dari Kenneth Taylor ya, gol pertamanya Ajax itu karena dia kehilangan bola di tengah, kemudian dari Henderson didorong ke Kenneth dan akhirnya golin ya. Tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Bagaimanapun juga pengalaman dan juga mentalitas dia yang bermain di salah satu liga top Eropa lah ya, walaupun bukan seperti Spanyol ya, bukan seperti Inggris, tapi lumayan itu bermanfaat buat tim nasional kita. Nah, selain Ragnar Oratmangun juga ada Nathan Chow Aun yang terbang bersama-sama di satu pesawat ya, dan juga Tom Haye. Nathan Chow Aun dan Tom Haye ini satu klub ya, walaupun status Nathan Chow Aun itu dipinjamkan dari Swansea City ke Heerenveen, tapi kemarin dia tidak main, jadi hanya menghangatkan bangku cadangan. Dan sementara Tom Haye main. Tom Haye juga mainnya nggak kurang oke kemarin, sayangnya ya. Timnya Heerenveen dikalahkan oleh Nijmegen, bacanya gue nggak tahu seperti apa ya, pokoknya tulisannya NEC Nijmegen, kira-kira seperti itu. Kalah 2-0 dan juga sama nih, mirip-mirip sama Ragnar juga, dia digantikan di pertengahan babak yang kedua. Ya, tepatnya di menit ke 74 ya. Mainnya juga nggak terlalu oke banget ya, walaupun tidak melakukan blunder ya, tapi
ya it's okay. Nah kemudian ya 3 pemain itu akan segera merampungkan proses perpindahan kewarganegaraan. Ya tetek bengek ya, gue juga nggak terlalu detailnya, tapi setahu gue nanti mereka akan dikasih KTP, paspor, disumpah, dan didaftarkan seterusnya begitu. Baru kemudian akan didaftarkan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Nah ini mudah-mudahan bisa secepatnya dilakukan supaya mereka bisa in time dan kemudian bisa membela tim nasional Indonesia nanti tanggal 21 ya, di mana gue juga akan hadir dan gue juga akan memberikan reportase ke kalian ya seperti biasa kalau soal timnas. Nah, satu informasi terakhir sebelum gue tutup ya. Jadi gue tadi menghubungi salah seorang, gue nggak bisa sebut namanya, Esko PSSI, dan beliau, gue tanya soal 3 orang ini ya. Tapi memang yang bersangkutan tidak mau memberitahu secara langsung bagaimana kira-kira kans dari 3 orang ini. Apakah memang bisa bisa mulus untuk kemudian berpindah federasi menjadi warga negara Indonesia dan membela tim nasional kita ya nanti menghadapi Vietnam. Tapi dari jawabannya ini kalau gue lihat, gue nggak akan share ke kalian karena ini etika jurnalistik ya. Dia mengatakan, gue bilang gini, sorry bang, maaf ganggu, apa benar beberapa pemain akan tiba di Jakarta hari ini untuk segera pengambilan sumpah dan lain-lain. Terus dia bilangnya hahaha masih rahasia katanya. Nah kalau dalam psikologi ya, logika psikologinya, biasanya ini memang cenderung masih 50-50. Ada kemungkinan tapi belum pasti. Karena kita bayangkan kalau kita di posisi dia dan udah fix, udah firm, itu pasti akan dengan senang hati mengasih taunya. Gitu. Karena itu kan good news ya. Tapi kalau beritanya mungkin belum valid 100% atau belum oke atau bahkan nggak oke, kemungkinan dia nggak akan ngasih tahu gitu. Tapi nggak tahu ya, menurut gue sih kemungkinan itu ada, jadi 50-50 gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya peluang itu nggak ada, pasti mereka nggak akan buru-buru ya setelah pertandingan itu. Kalau nggak salah kemarin tuh main mereka, yang gue tahu Fortuna Sittard itu tuh main kalau di Belanda itu mungkin jam 2 siang. Nah jam 2 siang, pesawat itu jam 10 malam. Jadi mereka selesai pertandingan jam 4 sore. Ya kita bayangin ya, jam 4 sore atau jam setengah 5 mereka langsung ke bandara. Nah kebetulan dari Amsterdam Arena atau Johan Cruyff Arena itu kan deket ya, maksudnya di Amsterdam. Jadi mereka gampang langsung, mungkin pakai Flyrider kalau di sini yang wing-wing ya. Jadi langsung terbang. Jadi luar biasa. Apapun nanti outputnya, apakah mereka main atau belum, gua rasa kita tetap harus menghargai. Jadi kita jangan selalu menuntut, tapi juga kita bayangkan, kita empati ke mereka bagaimana mereka berusaha. Ya setelah pertandingan kan tuh pegel-pegel juga ya, walaupun mungkin mereka naik business class, tapi mereka harus transit dulu di Dubai. Kalau gua nggak salah mereka naik Emirates nih ya. Kemudian juga ya di pesawat, walaupun sekarang enak, tapi kan juga perjalanannya nggak sebentar ya. Dari Amsterdam ke Dubai itu mungkin sekitar 8 jaman. Dari Dubai ke 7,5 jam. Dari Dubai ke Jakarta itu mungkin sekitar 8 jam. Jadi totally terbang 15 jam di udara, itu juga cukup melelahkan. Ya, jadi gue melihat ada peluang itu, tapi memang mungkin belum 100%. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kantor FIFA di Sudirman dan ada Ordal, Ordal in a good way ya. Mudah-mudahan mereka bisa segera diresmikan menjadi warga negara Indonesia. Welcome to the club, dan bisa membela tim nasional kita dan mengalahkan Vietnam nanti di pertandingan di GBK untuk menambah ataupun membesar potensi kita untuk lolos ke babak grup kita di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, sedikit gue juga sempat baca, gue nggak tahu bener atau enggak, kalian tinggalkan komen kalau ada yang mungkin update informasi, karena gue sering juga dapat informasi dari kalian. Kabarnya ada sedikit kendala karena DPR lagi reses dan ketua DPR-nya yaitu Ibu Puan Maharani lagi ke Paris, sehingga agak tertunda atau enggak. Gue nggak tahu, gue baca berita ya. Kalau kalian mungkin ada update, silahkan tinggalkan komen. Alright, cukup sampai sini aja update soal tim nasional Indonesia. Jadi kira-kira mungkin 10 hari lagi ya kita akan bermain di GBK. Itu akan menjadi pertandingan pertama setelah kita tampil di Piala Asia. Alright, terima kasih buat kalian semua dan selamat sahur buat yang menjalankan ibadah puasa hari pertama dan semoga lancar. Terima kasih, ciao.